belum ada pinjam ini. Pinjamnya ini dong. Yuk, siap. Aku di mana? Iya, silakan masuk. Tadi aku nggak boleh. Iya, silakan. Silakan duduk. Serah duduk di mana. Duduknya udah nyaman? Nyaman dulu. Untuk ruangannya ini udah nyaman untuk buat sini. Udah ya. Kipas anginnya mungkin kedinginan atau udah cukup? Sudah cukup ya. Oke, ini anak-anak 8F ya yang akan konseling sama kita hari ini gitu ya. Oke. Kalian ini habis ngapain aja nih? Dari pagi tadi mungkin sampai kelas gitu ya. Lombanya apa aja? Gimana itu lombanya? Itu kelas kalian gimana? Menang atau Sampai final. ya ampun, itu kelas apa yang Padahal udah sama itu. emang banget ya. Udah mau menang itu. Kalau itu berarti dapat juara 2 atau Ada cuma yang satu. itu aja. Hah? Ini apa? Oh, ada di jam 1 aja. Oke, untuk pengumumannya mungkin kapan? Jadi masih lama. Lombanya. Ini baru mau Nanti masih 3 baru kemarin tak? Iya. Iya. Kemarin belum. Wih, lomba apa itu? Kata. Juara 1 berarti ya? Iya. Wah, keren banget. Besok lomba apa? Kita jalan ya? Oke. Ini kalian semua kan ya? Iya. Udah saling kenal satu sama lain sudah. Oke, mungkin di sini saya kan baru pertama kali ya melihat kalian, terus juga banyak konseling sama kalian hari ini. Jadi mungkin di sini kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Yudha Diaryani. Saya mahasiswa bimbingan konseling dari Universitas Negeri. Saya sekarang semester 5. Nah, mungkin dari teman-teman di sini bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian satu-satu gitu, dari nama, terus juga hobinya apa gitu ya, hobinya apa, terus mata pelajaran yang paling disukai apa dan alasannya. Mungkin bisa dari siapa dulu ya? Yang dari yang sebelah sini. Oh iya, boleh. Ayo. Perkenalkan, nama saya Aldian Nurmanisa. Panggilannya Aldian dari kelas 8. Ya, hobinya? Kenapa kok suka olahraga? Gak apa-apa. Soalnya main-main gitu ya, nggak yang sulit banget. Oh ya, jadi suka olahraga ya. Kalau berarti sama-sama suka olahraga ya? Kalau mata pelajaran yang disukai? IPA, kenapa itu kok IPA? Suka? Seru? Oh seru, berarti ada praktek-prakteknya apa masih? Oh ada, udah ada prakteknya ya, berarti seru gitu ya. Oke, selanjutnya? Aduh, kenapa kok suka matematika? Biasanya kan orang-orang bingung gitu ya, pusing gitu ya. Suka gitu berarti. Oh suka tantangan, keren banget. Oke, selanjutnya? Nama saya Kailana Raputri, bisa dipanggil Kaila. Hobi saya badminton sama berenang. Saya suka pelajaran matematika tapi dosen. Oh, sama ya, berarti suka matematika ya. Oke, berarti masih suka hitung-hitung gitu ya, suka yang tangan-tangan gitu ya.
Oke, karena di sini kita sudah saling mengenal ya satu sama lain. Kalian sudah mengenal saya juga sudah mengenal kalian satu persatu. Dan kita hari ini kan mau melaksanakan konseling kelompok ya. Nah itu saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Saya sebagai konselor dan kalian sebagai konseli ya. Saya sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin jalannya diskusi kita hari ini. Dan kalian nanti akan sharing-sharing gitu ya satu sama lain. Nah sebelumnya kalian di sini ada yang pernah ikut konseling apa belum? Belum pernah semuanya ya. Berarti yang pertama kali ya ikut konseling dan ikut konseling kelompok langsung gitu ya. Oke, jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya terkait konseling itu apa, kita akan melakukan aktivitas apa sih dalam konseling ini gitu ya. Jadi konseling itu merupakan satu proses bantuan ya dari konselor saya kepada konseli atau kalian gitu ya dalam mengatasi masalah-masalah yang kalian hadapi gitu. Tapi perlu diingat di sini saya itu hanya sebagai fasilitator saja, saya sebagai pemandu saja dan kalian di sini yang akan menemukan solusi dari permasalahan kalian sendiri gitu ya. Jadi saya hanya memandu jalannya konseling pada sesi kali ini. Terutama ini kan konseling kelompok ya. Jadi kalian di sini bisa saling bertukar pendapat satu sama lain, terus sharing-sharing, terus juga mungkin ada pengalaman yang sama itu bisa diungkapkan di konseling kelompok ini. Bisa dipahami ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan konseling kita? Belum ada ya? Oke. Selanjutnya di dalam konseling ini itu ada asas-asas yang harus kita ketahui dan juga patuhi bersama ya. Jadi asas yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini itu atas kesukarelaan sendiri atau ada paksaan atau bagaimana? Oke, sukarela ya. Berarti kalian datang ke sini atas kemauan diri sendiri, kesukaraan diri sendiri ya untuk datang ke sini. Nah, selanjutnya ada asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Karena kalian tadi kan sudah sukarela ya datang konseling hari ini. Jadi saya harapkan bahwa kalian ini bisa terbuka ya untuk menceritakan segala permasalahan kalian di sini, tidak ada yang ditutupi dan juga mungkin apa ya mengungkapkan segala masalah kalian di sini dan sampai kalian tuh lega gitu loh. Terus asas yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah jadi dalam konseling ini pastinya kita semua itu harus memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi di sini kita yang tahu permasalahannya dan kita tidak boleh menyebarkan ke pihak manapun ya, maupun ke guru, terus siswa-siswa yang lain. Kalian nggak boleh menceritakan permasalahan teman-teman kalian ini ke teman-teman kalian yang lain yang di luar forum ini. Jadi harus di-keep di sini saja, tidak boleh keluar kemanapun gitu ya. Bisa dipahami? Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan terkait dengan asas-asas tadi? Tidak ya, sudah paham semuanya ya? Oke, baik. Selanjutnya di sini pastinya ada batasan waktu ya untuk konseling kelompok kita pada hari ini. Karena kalian juga pasti ada kegiatan lain dan juga saya juga pasti ada kegiatan lain. Jadi dalam konseling kelompok ini kurang lebih kita laksanakan selama 50 menitan. Apakah kalian bersedia? Bersedia ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas atau menceritakan permasalahan-permasalahan kalian terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Mungkin bisa diberikan 1 sampai 10 perasaan kalian hari ini seperti apa? Coba dulu mungkin tadi dari Aldian, sekarang dari Oke, sedih ada bahagia ya. Sedihnya kenapa itu Thailand? Tadi waktu misalnya kayaknya kita kalah kita jadi ada cekcok gitu ya dari perlombaan tadi ya. Selanjutnya kalau senang itu kenapa?
tinggi banget ya Kaila. Apa gara-gara ketemu kelas tadi? Iya, berarti menyemangat di hari ini gitu ya. Oke, selanjutnya dari Nalita mungkin. Oh, kalau senangnya kenapa itu? Itu teman-teman. Oke, bagus banget ya. Berarti ya bisa semangat itu teman-teman dan Laila juga, Talita juga ikut semangat gitu ya. Oke, kalau untuk saya hari ini 8 ya. Oke, berarti masih agak tinggi gitu ya. Kalau mungkin dari Tania, oh, Vanessa, mohon maaf. Oke, kalau dari Vanessa gimana? Iya. Kenapa kok senang? Ada hal yang membuat Vanessa ini sedih? Ada ya? Oke, ini berarti ada yang membuat sedih. Tapi Vanessa nggak bisa bicara di sini gitu. Kalau rating hari ini gimana? Oh, 8. Berarti hampir sama ya sama-sama ya. Berarti ada senangnya juga dong hari ini ya. Kalau senangnya kenapa itu? Oh, nggak seru ya. Jadi nggak ada pelajaran lagi gitu ya. Selanjutnya untuk Alfia. Campur. Gimana itu campurnya? Ada senang, sedih gitu ya. Iya, oh, nggak ada. Berarti senang terus hari ini gitu. Atau gimana? Senang, bingung atau oh, bingung. Bingung kenapa itu Alfia? Oke, berarti ada perasaan bingung ya, dan bingungnya tuh nggak tahu aku bingung kenapa gitu ya. Kalau perasaan hari ini gimana? Di rasi berapa? 8. Berarti sama ya, ini yang ketiga 8. Berarti nggak ada sedihnya ya, senang doang tapi ada bingungnya juga. Oke. Nah, hari ini kita kan akan melakukan konseling kelompok ya, dan sekarang saya ingin minta kalian untuk menceritakan masalah-masalah kalian di sini, dan perlu diketahui bahwa di konseling kelompok ini nantinya akan ada satu masalah saja yang akan dibahas lebih lanjut, dan lebih mendalam lagi itu hanya satu orang saja. Nah, tapi anggota yang lain itu tidak perlu khawatir ya, nanti akan masalahnya dibahas pada hari-hari berikutnya gitu ya. Untuk di sini fokus ke satu masalah saja yang paling urgent, yang paling penting dan harus dibahas pada sesi kelompok hari ini. Itu ya, bisa dipahami? Oke, selanjutnya apakah kalian sudah siap untuk menceritakan permasalahan kalian? Siap? Siap ya? Oke, siapa dulu yang mau menceritakan masalahnya? Gimana Aldian? Ini masih merasa belum bisa mengajarkan keluarga dekat gitu ya, masih merasa dirinya kurang gitu ya. Kalau selanjutnya siapa yang mau? Kaila? Berarti Kaila ini merasa kayak dirinya harus selalu membahagiakan orang lain gitu ya. Terus juga kalau misalkan Kaila ini gak ada salah, tapi Kaila tetap merasa dirinya yang salah dan gak bertanggung jawab gitu ya Kaila. Oke, selanjutnya pemain siapa? Oke, Vanessa. Oh, sama jadi yang sama kayak Kaila ya, kayak Nathan dan selalu merasa harus membahagiakan orang. Jadi sebenarnya semua bisa nggak mau ke situ gitu, tapi karena udah sampai ya udahlah. Oh, maksa. Oke, ada juga. Oke, sama ya berarti ya. Kalau Talita? Berarti emang terusnya maksa sama istri. Terus kalau Talita nggak mau gitu ya, harus ditemenin gitu ya. Oke, cerita tadi.
membahagiakan keluarga, terus juga teman-teman terdekat dari Aldian gitu ya. Oke, kalau dari permasalahan-permasalahan kalian ini, apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk masalah saya terlebih dahulu yang dibahas ini, atau bagaimana? Ada yang mau? Atau kita melakukan voting aja? Kalau voting aja ya. Oke, kalau dari Kaila, menurut Kaila siapa nih yang permasalahan itu harus dibahas pada sesi seminar hari ini? Oke, Aldian. Kalau dari Talita? Aldian ya. Kenapa nih kok Aldian? Tapi menurut kalian masalah Aldian ini urgent atau berat atau harus dibahas hari ini atau gimana? Ya. Kenapa itu? Iya kan? Berarti karena Aldian ini belum merasa belum bisa membagikan orang lain gitu ya, membagikan orang tua atau masalah ya harus dibahas gitu ya. Kalau dari Aldian juga oke, karena semuanya ini memilih masalah dari Aldian. Nah, apakah Aldian bersedia untuk masalahnya dibahas? Bersedia ya, oke. Karena Aldian bersedia, jadi saya ingin meminta Aldian untuk menceritakan lebih detail lagi terkait dengan masalah yang dialami. Mungkin dari perasaan tadi ya, yang Aldian merasa kalau yang bisa membagikan orang tua itu seperti apa? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang pernah Aldian alami? Ya, kayak merasa gagal atau bisa diceritakan? Ya sendiri ya, jadi misalkan Aldian kan sudah merasa kayak aku merasa belum bisa membagikan orang tua aku, belum bisa membagikan teman-temanku. Itu contoh pengalamannya seperti apa? Apakah Aldian pernah gagal dalam ujian atau nilai Aldian pernah jelek sehingga Aldian ini merasa seperti itu, atau Aldian kayak merasa takut nanti aku bisa masuk SMA favorit gak ya, atau aku belajarnya kayak gini terus nilaiku sekarang kayak gini, atau bagaimana? Oke, boleh diceritakan itu bagaimana? Ya, berarti nilai ujian Aldian kurang memuaskan gitu ya. Untuk menurut Aldian itu nilai ujiannya seperti apa? Apakah di bawah KKM atau mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi Aldian? Masih belum sesuai, tapi sudah di atas KKM gitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, tapi masih belum sesuai sama ekspektasi Aldian gitu ya. Oke, kalau seperti itu kenapa Aldian ini berpikir bahwa nilai itu harus sempurna gitu, harus bisa membagikan orang lain. Oke, akan bisa masuk SMA favorit gitu ya, dan bisa membagikan orang tua Aldian. Nah, saat Aldian kayak berpikir saya harus membagikan orang lain dengan cara memberikan nilai yang terbaik gitu dari saya. Nah, itu apa yang ada di pikiran Aldian? Apakah Aldian merasa emang harus jadi yang terbaik atau emang harus sempurna atau bagaimana? Berarti Aldian masih mengusahakan untuk menjadi yang sempurna gitu ya. Oke, berarti dalam saat Aldian merasakan hal itu, saat Aldian merasa kayak harus membagikan orang lain, terus harus selalu memenuhi ekspektasi dari orang tua, keluarga, atau teman-teman Aldian itu biasanya seperti apa? Maksudnya situasinya kayak pas Aldian lagi bengong, terus tiba-tiba kepikiran saya harus membagikan keluarga saya, atau saat Aldian lagi ngapain? Oke, berarti Aldian merasa seperti itu hampir tiap hari gitu ya, selalu memikirkan itu.
ingat. Berarti kalau ingat itu waktu Aldian ngapain? Kayak gak ada kegiatan atau tiba-tiba? Oke, berarti saat Aldian ini gak ada kesibukan gitu ya, kesibukan terus tiba-tiba kepikiran saya harus membahagiakan orang tua saya. Terus apa yang Aldian lakukan setelah Aldian ini memikirkan hal itu? Oke, berusaha. Seperti apa itu berusahanya? Oke, jadi setelah memikirkan hal itu Aldian langsung berusaha dan langsung belajar gitu ya, biar nilainya bisa bagus lagi, bisa ekspektasi lebih lagi gitu ya. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang memiliki pengalaman yang sama seperti Aldian atau melakukan aktivitas yang sama seperti Aldian saat merasa seperti itu, apakah ada? Nah, bisa diceritakan mungkin bergantian terlebih dahulu siapa yang ingin menceritakan? Kalita, oke, silakan. Kayak pengalaman seperti Aldian kayak merasa harus membantu orang tua, apakah ada, dan juga apa yang Kalita lakukan pada saat itu? Berarti kalau ternyata udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap nggak bisa itu mungkin sakit hati ya, terus juga akhirnya nangis sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya siapa? Ya, silakan Saifah. Oke, berarti kalau misalkan nggak bisa terus memikirkan hal itu terus gitu ya, sampai overthinking nggak biasanya? Nggak bisa tidur atau langsung pusing juga ya, terus juga nangis gitu ya. Oke, kalau dari sama berarti sedih terus nangis gitu ya. Oke, apa yang biasanya lakuin pas ada mungkin memikirkan hal itu, overthinking, terus apa sampai pusing juga, nggak bisa tidur atau oke, belajar lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi ya, belajar semangat ya. Oke, nah dari cerita teman-teman tadi itu sangat relate ya sama Aldian tadi, juga sama pengalamannya, juga hal yang dilakukan mungkin hampir sama, tapi mungkin Aldian nggak sampai nangis gitu ya, mungkin ya. Oke, nah kalau misalkan nih Aldian masalah tersebut itu kita mungkin dikasih nama ya, misalnya kayak Aldian pas di posisi tersebut kayak yang merasa harus sempurna, harus punya nilai yang sangat bagus, harus bisa membahagiakan kedua orang tua Aldian, itu Aldian ingin memberi nama masalah tersebut seperti apa biar kita lebih gampang menyebutnya, kayak misal si paling sempurna atau si siapa gitu. Oke, menurut Aldian nama yang cocok mungkin apa, kayak yang bisa menyebutkan dari masalah Aldian? Bisa membahagiakan, si berusaha gitu ya kalau lebih singkatnya. Iya, oke. Berarti masalah dari Aldian tersebut kita sebut jadi si berusaha gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke membahas tentang si berusaha ini, bukan membahas si Aldian ya. Jadi beda antara Aldian sama si berusaha ini, kita bedakan ya. Jadi kita sekarang lebih fokus ke si berusaha. Nah, dari mana Aldian itu belajar bahwa kita itu harus sempurna, kita tuh harus memiliki nilai yang bagus, kita tuh harus memenuhi semua ekspektasi dari keluarga atau teman-teman. Itu Aldian mungkin terinspirasi dari siapa atau orang tua yang emang nyuruh Aldian untuk seperti itu atau bagaimana?
saja di rumah yang dipulangkan seperti itu. Kenapa? Ya, berarti memang satu keluarga seperti itu ya, harus disiplin, harus selalu belajar gitu ya, harus selalu membaca gitu. Oke, iya. Nah, untuk nilai nih kan Aldia tadi berpikiran bahwa nilainya harus selalu bagus gitu ya, harus selalu bagus, harus sesuai dengan ekspektasi Aldia. Nah, itu apakah memang di luar kalian juga menerapkan hal yang seperti itu, harus nilainya bagus Aldian, atau kamu nggak boleh dapat nilai jelek atau gimana? Jadi memang orang tua Aldian apa ya, memberikan kayak wejangan gitu ya ke Aldian, bahwa mungkin menginspirasi Aldian bahwa harus misalkan nilai yang terbaik gitu ya dalam sekolahnya gitu. Betul? Iya betul ya. Nah, apakah menurut Aldian kayak merasa harus sempurna, harus nilainya selalu bagus, terus juga harus apa ya, harus sesuai gitu lah sama ekspektasi Aldian itu? Apakah memang semua orang mempunyai prinsip itu? Apa ya, kalau misalkan ingin membahagiakan orang tua bisa dari lain hal gitu? Oke, berarti bagian orang tua bisa dari prestasi ya menurut Aldia. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan untuk membahagiakan orang tua Aldia? Oke, belum tahu ya. Kalau dari teman-teman mungkin apakah teman-temannya ada hal yang apa ya, kepikiran kalau kita membahagiakan orang tua nggak harus dari prestasi aja, bisa dari hal-hal yang lain? Apakah ada yang kepikiran? Oke, berarti menurut kalian ini hal yang bisa membahagiakan orang tua dari prestasi ya, prestasi aja gitu ya. Oke, prestasinya seperti apa ini? Kayak akademik atau bisa non akademik juga? Bisa belajarnya. Kalau misalkan kayak kita membantu orang lain, terus juga kegiatan-kegiatan sosial, itu apakah juga bisa membuat orang tua kita bangga? Enggak ya. Kalau Aldian bisa ya mungkin ya. Mungkin bisa, berarti nggak dari prestasi aja ya, dari bisa menurut Aldian. Bisa dari sosial juga ya, sosial bisa, terus juga mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Ya. Lalu saat tadi kan Aldian berkata kalau misalkan lagi memikirkan hal itu, Aldian langsung kayak belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya, terus juga berusaha menjadi yang terbaik ya, diusahakan. Nah itu apakah Aldian ada posisi di mana Aldian ini merasa kayak dirinya tuh udah pernah membagikan kedua orang tua Aldian, kayak aku pernah ranking berapa gitu dan orang tua aku bangga, atau aku pernah ya? Oke, bisa diceritakan itu pas waktu apa? Berarti nilainya bagus ya, pas waktu kelas 5 sama kelas 6. Nah itu apa yang dikatakan orang tua Aldian kepada Aldian? Gak ingat, tapi orang tua Aldian itu menunjukkan bahwa orang tua Aldian bangga ya kepada anaknya. Lalu saat itu apa sih yang Aldian rasakan waktu Aldian ini melihat bahwa orang tua Aldian bangga sama Aldian? Senang ya, dan Aldian ingin melakukan hal itu lagi ya, biar orang tua Aldian merasa bangga gitu ya. Masih mau? Oke. Nah, saat Aldian tadi kan sudah bisa membuat orang tua Aldian bangga ya, saat kelas 5 dan 6. Nah itu saat itu apa sih yang Aldian lakukan? Maksudnya kayak Aldian ya belajar sungguh-sungguh, terus apa
apakah ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan? Gimana? Dukung orang tua sama teman. Oke, berarti banyak dukungan ya yang membuat Ardian ini merasa lebih termotivasi lagi gitu ya. Oke, selain dukungan dari orang tua dan teman, apakah ada hal lain yang Ardian lakukan, misalkan dengan mengikuti les atau dengan jadwal belajarnya itu lebih diperketat lagi atau bagaimana? Masih belum ya. Dan untuk saat ini juga masih belum membuat jadwal atau les. Oke, masih belum ya. Nah, untuk saat ini kan Ardian merasa kayak kurang membagikan ya. Nah, itu menurut Ardian apa perbedaannya dengan waktu Ardian itu bisa membagikan kedua orang tua Ardian yang kelas 5-6 itu? Gimana perbedaannya? Masih kurang ya. Dan mungkin dari diri Ardian yang tadi kan bisa membagikan kedua orang tua Ardian, berarti Ardian ini memang sebenarnya bisa gitu ya, bisa membagikan kedua orang tua Ardian. Dan ada sisi yang lain itu Ardian yang merasa kurang bisa membagikan kedua orang tua Ardian gitu ya. Jadi ada dua sisi ya. Sisi yang pertama tadi yang awal yang Ardian tidak bisa membahagiakan kedua orang tua Ardian, dan sisi yang baru Ardian itu sebenarnya bisa membahagiakan kedua orang tua Ardian gitu ya. Oke, sebenarnya saya tulis terlebih dahulu ya untuk kedua sisinya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pendapat bahwa sisi Ardian yang baru tadi yang baru kita temukan yang dia bisa membagikan orang lain, juga dia pasti saat itu lebih percaya diri lagi ya. Nah, itu apakah dari teman-teman ada pendapat seperti Ardian harus mempertahankan sisi yang itu atau bagaimana? Jadi Ardian harus mempertahankan sisi yang baru gitu ya. Mungkin dari kalian ini ada kayak merasakan hal yang sama kan tadi ya. Nah, itu apakah kalian juga pernah merasa membagikan kedua orang tua kalian? Gak usah hal yang besar, mungkin hal yang kecil aja ya. Misalkan apa ya, hal yang bisa dilakukan itu nggak cuma hal besar ya, kita juga bisa membantu kedua orang tua kalian. Misalkan kalian yang sebelumnya belum bisa naik motor, tiba-tiba bisa, itu kan juga hal yang membahagiakan gitu ya. Apakah ada hal-hal yang membahagiakan kedua orang tua kalian gitu? Mungkin dari hal kecil aja gitu. Ada ya berarti ya. Tapi kalian semua mempunyai hal-hal yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian gitu ya. Nah, saat itu apa yang mungkin kalian rasakan saat kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian? Jadi lebih bahagia, lebih senang gitu ya dari yang sebelumnya. Oke. Nah, Ardian tadi kan kita sudah menemukan dua sisi ya dari diri Ardian tadi. Yang sisi pertama itu Ardian si berusaha tadi yang harus merasa sempurna, harus bisa memenuhi ekspektasi luas Ardian gitu ya. Dan sisi yang satu lagi ini bisa lebih punya diri, menerima diri, dan juga merasa Ardian ini berharga ya karena sudah berhasil membagikan kedua Ardian gitu ya. Oke. Nah, dari sisi yang tadi, sisi yang baru yang Ardian ini merasa bisa punya diri, lebih bangga sama diri sendiri, itu apa yang ingin Ardian kembangkan lagi, apa yang ingin Ardian
Aldian lakukan untuk mengembangkan diri Aldian yang itu? Oke, prestasi ya. Dengan cara seperti apa Aldian? Oke, berarti latihan seperti ikut lomba-lomba gitu atau bagaimana? Saya ikut lomba-lomba, terus apa lagi mungkin? biar jelasin. Udah, berarti fokus ke prestasi dulu ya. Lalu untuk mungkin adakah itu kan akademik ya tadi ya? Apakah ada akademiknya juga atau mungkin prestasi di kelas juga atau oh yang itu lomba-lomba itu sering kalau di akademiknya mungkin ada. Nah kalau di kelas mungkin kalian ini lebih meningkatkan juga. Iya, matematika ya. Berarti dia juga suka tantangan ya, kayak teman-teman ya kan. Oke, bagus sekali Ardia. Tadi Ardia sudah menyebutkan apa saja yang akan Ardia lakukan ya dari kedepannya. Terus juga rencana-rencana Ardian dalam kedepannya mau ngapain aja agar Ardian ini bisa lebih percaya diri lagi, bisa membanggakan kedua orang tua Ardian lagi gitu ya. Nah, menurut teman-teman dari tadi yang Ardian katakan yang Ardian ini ingin mengembangkan dirinya lebih lanjut tadi, bagaimana menghadapinya? Apakah sudah bagus apa yang sudah disediakan oleh Ardian atau kalian ada saran-saran untuk Ardian agar Ardian ini bisa lebih mungkin lebih bisa jadi lagi, bisa mengembangkan dirinya lagi agar Ardian ini bisa percaya diri, menyayangi dirinya sendiri dan juga tidak terlalu fokus ke ekspektasi orang tuanya atau apakah ada saran-saran kayak Ardian mungkin bisa belajar tiap hari membuat jadwal atau bagaimana? Ya, berarti apa yang sudah Ardian sampaikan tadi sudah tepat ya menurut kalian ya untuk belajar sebelumnya. Oke, karena Anda sendiri sudah menyebutkan rencananya ke depannya, saya akan menuliskan terlebih dahulu ya untuk dokumentasi kita pada hari ini. Mungkin selain saya mendokumentasikan ini, kalian bisa memikirkan kayak kata-kata apa sih yang bisa memotivasi Ardian atau gimana gitu ya, biar Ardian lebih semangat lagi gitu.
semangat ya. Kalau dari yang lain? Oke, karena Adrian ini sebenarnya pinter banget ya, tapi kurang percaya diri gitu ya. Oke, berarti Adrian ini bisa lebih percaya diri lagi, lebih bisa menerima dirinya gitu ya, untuk selalu memikirkan prestasi dari orang lain gitu ya. Oke, dari sesi konseling kita hari ini, karena mungkin waktunya sudah menunjukkan 50 gitu ya, 50 lebih, kita akan mungkin mengakhirinya ya. Tapi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari konseling kita hari ini. Jadi tadi itu kita membahas permasalahan dari Adia, dan permasalahannya yaitu terkait dengan ada ini terasa harus selalu membahagiakan orang tua Adia dan teman-teman Adia. Lalu Adia memberi nama usaha tersebut seperti si berusaha gitu ya. Dan kemudian setelah kita kembali lagi, ternyata Adia mempunyai sisi yang lain, yaitu sisi yang lebih baik lagi, yaitu Adia lebih percaya diri, Adia bisa membagikan kedua orang tua ternyata ya. Lalu juga Adia lebih bisa menerima dirinya sendiri. Nah, lalu Adia juga tadi sudah menyebutkan hal-hal yang akan Adia lakukan selanjutnya ya, untuk mengatasi masalah Adia lagi ikut lomba-lomba akademik dan juga mungkin meningkatkan prestasi akademiknya juga gitu ya. Lalu dari teman-teman tadi juga sudah memberikan penguatan kepada Adia, memberikan motivasi kepada Adia, dan semoga Adia ini bisa lebih semangat lagi dalam menuju ke tujuan Adia gitu ya. Oke.